Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 25 Maret 2021 berjudul Dilahirkan dari Air dan Roh. Saudara, untuk bisa mengalami perubahan kodrat, yaitu dari kodrat manusia menjadi berkodrat ilahi, orang harus dilahirkan kembali, seperti dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 5, yang demikian bunyinya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Itu artinya, kelahiran baru merupakan awal bagi seseorang untuk bisa berkodrat ilahi, sehingga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan untuk mengalami kelahiran baru itu sendiri, dikatakan orang harus dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya? Dilahirkan dari air menunjuk kepada komitmen atau tekad untuk meninggalkan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, untuk selanjutnya belajar memasuki kehidupan baru seperti yang Tuhan ajarkan. Air menunjuk kepada baptisan air. Tentu, baptisan yang dimaksud Tuhan bukan dari aspek teknisnya, tetapi maknanya, yaitu kesediaan untuk dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus dan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Dikuburkan di sini bukan hanya berarti rela meninggalkan kehidupan moral yang salah, tetapi bersedia meninggalkan hidup yang lama dengan segala filosofinya. Inilah pertobatan yang sejati untuk mencapai kesucian seperti kesucian Tuhan sendiri. Adapun dilahirkan oleh Roh menunjuk kepada pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang yang membuka pengertiannya terhadap kebenaran Tuhan dan menuntunnya kepada perubahan karakter. Hati orang percaya terus-menerus mengalami perubahan kalau Roh Kudus menuntunnya. Tanpa Roh Kudus, pikiran seseorang tidak akan disanggupkan memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Ini harus benar-benar disadari. Pekerjaan Roh Kudus ini juga bukan satu kali, tetapi berkali-kali, terus-menerus, sampai kepada kenyataan kelahiran baru terjadi dalam hidup seseorang. Atau dengan kata lain, seseorang bisa mengenakan kodrat ilahi. Tetapi di balik pekerjaan Roh Kudus, pihak manusia juga harus meresponinya dengan tekun. Kelahiran baru yang terjadi dalam kehidupan orang percaya sesungguhnya merupakan hasil dari perjumpaan antara pekerjaan Roh Kudus dan respon manusia. Usaha manusia sehebat apapun tidak akan dapat membawa manusia kepada kelahiran baru, tetapi harus menyambutnya. Maksud saya,
orang itu harus menyambut pekerjaan atau tuntunan daripada Roh Kudus. Sebaliknya, walaupun Roh Kudus itu luar biasa, tetapi kalau manusia tidak menyambut penggarapannya, maka juga tidak akan terjadi kelahiran baru untuk sampai kepada perubahan kodrat. Kelahiran baru sesungguhnya adalah akumulasi dari pertobatan yang benar atau sejati, dari kebenaran firman yang mengubah pola pikir seseorang. Hal ini yang memungkinkan terjadinya perubahan kodrat. Dengan demikian, kalau kita berbicara mengenai perubahan kodrat, tidak bisa dipisahkan dari hal baptisan Roh Kudus. Jadi jelas bukan saudara bahwa kelahiran baru itu bukan merupakan peristiwa instan, melainkan sebuah proses panjang yang harus dialami orang percaya sepanjang hidupnya, yang mana dimulai dengan memiliki tekad atau komitmen yang kuat untuk meninggalkan hidup yang lama guna mencapai standar kesucian Allah, disertai respon yang benar atas tuntunan Roh Kudus. Dengan penjelasan ini, kita tahu adalah salah kalau ada anggapan bahwa kelahiran baru itu terjadi segera setelah orang dibaptis melalui baptisan air. Amin. Tuhan memberkati.